Terima kasih Anda masih bersama kami. Saya tengah berdiskusi dengan anggota Komisi 11 DPR RI, Kamarus Samad, dan juga ekonom Indef, Aryo Irhamna. Pak Kamarus Samad dan Mas Aryo, satu pertanyaan buat Anda berdua komentarin terkait dengan kalau kita menyebut nama Sri Mulyani Indrawati itu seperti sebuah branding ya untuk Indonesia di dunia ekonomi internasional. Nah, kemudian banyak sekali mungkin karpet merah atau akses atau fasilitas yang kemudian dinikmati oleh Indonesia ketika Sri Mulyani menjalankan perannya, kalau saya tidak salah, hampir 16 tahun terakhir, dari berapa presiden ke presiden. Nah, pertanyaan sekarang ketika kemudian menterinya berganti, harus ada transisi yang cepat. Mampukah penggantinya menciptakan sebuah brand yang minimal sama kuatnya dengan SMI, sehingga tidak memengaruhi bagaimana kondisi perekonomian dalam negeri kita? Pak Kamarus Samad, komentar Anda dulu, silakan. Mas Doni, kita harus berterima kasih kepada Indonesia karena memiliki Sri Kandi yang menurut saya sangat fluent terhadap tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Jadi bukan hanya untuk kepentingan nasional dan domestik, tetapi juga diakui oleh dunia keuangan global. Jadi kita patut bersyukur Indonesia dalam satu fase kepemimpinan di fiskal itu kita memiliki figur seperti Ibu Sri Mulyani. Mampukah dengan pergantian ini bisa segera? Saya tadi sudah menyampaikan bahwa karena sudah ada 3 wakil menteri, saya yakin lebih cepat adaptifnya, lebih cepat bisa berlari cepat, dan yang lebih penting lagi Pak Purbaya tentu juga sudah mengikuti dari awal sebagai bagian daripada KKSK dan tidak memiliki beban yang cukup berat secara psikologi ataupun sorotan yang berkaitan dengan berbagai kebijakan misalnya di sektor perpajakan. Jadi bisa lebih cepat berlari ke depannya. Perangkatnya sudah sangat siap menurut saya, dan memang birokrasi yang ada di Kementerian Keuangan setahu kami dalam setiap pengawasan evaluasi kami memang dipersiapkan untuk menavigasi kebijakan fiskal kita untuk pemerintah, untuk Indonesia. Nah, siapapun yang menjadi drivernya itu selalu welcome untuk gaspol, Mas Doni. Ya, satu aja mungkin yang harus disesuaikan yaitu gaya komunikasi publiknya Menteri Keuangan yang baru ya. Dari orang belakang layar sekarang udah di atas panggung, jadi sorotan begitu, Pak? Iya, Mas Doni. Kalau itu saya kira beliau tadi sudah menyampaikan dalam serah terima jabatan, ya. Memang kadang-kadang di first day ya, Mas Aryo, situasinya jadi jantung tuh jadi apa gitu kan, ketika bertemu dengan teman-temannya Mas Doni, ya para jurnalis-jurnalis senior, ya kan, tentu suasana psikologi itu tiba-tiba berubah kan, hanya berapa jam dan seterusnya. Jadi tentu beliau sudah menyampaikan permohonan maaf dan masukan dari Mas Doni, dari publik, kontrol dari civil society sangat berharga, dan kita harus bagian menjadikan kontrol, kritik, saran dari civil society adalah kekuatan untuk memperbaiki jalannya pemerintahan, jalannya kebijakan, implementasi program, sehingga pertumbuhan ekonomi bisa kita capai. Begitu Mas Doni. Ya, Mas Aryo, pertanyaan yang sama, karena dari Sri Kandi ke Arjuna tentu gayanya berbeda ini. Gimana Mas Aryo? Iya, jadi saya melihat kemarin Pak Menteri terlalu excited gitu ya, di akhir tugasnya di kepala LPS ternyata dapat tugas baru gitu, tidak menganggur kira-kira kayak gitu. Jadi di depan teman-teman wartawan terlalu excited dan keselip gitu ya, dan saya harap ya, tentu publik berharap beliau menjadikan itu sebuah pelajaran ya, dan beliau juga sudah meminta maaf tadi saat serah terima jabatan. Jadi itu satu hal yang bagus, beliau langsung belajar gitu ya. Dan terkait Ibu Sri Mulyani, dan saya akui memang Bu SMI ini sosok yang fenomenal gitu ya, mendampingi 3 presiden sekaligus. Di satu sisi ya, beliau berhasil menjaga kredibilitas fiskal di mata internasional ya, tadi disebutkan ya. Tapi di sisi lain kita juga melihat ada PR-PR ya, catatan ya, dan perlu disampaikan juga ke Pak Menteri Keuangan yang baru ya, utamanya terkait ketergantungan yang tinggi terhadap hutang,
rasio pajak yang stagnan, kemudian arah kebijakan yang sering lebih terasa ya akomodatif ya terhadap elit gitu ketimbang masyarakat secara luas gitu. Jadi saya bilang Bu SMI ini sebagai guardian of stability ya daripada driver of growth. Tapi di sisi lain Bu SMI juga memberikan legasi yang sangat bagus gitu ya. Tadi disampaikan Bang Kamarus Samad ya bahwa para ASN di Kemenq semakin profesional gitu ya. Kemudian strukturnya semakin kuat gitu ya. Jadi Pak Menteri Keuangan ini kira-kira langsung bisa mengendarai kendaraan yang top lah kira-kira gitu, bukan kendaraan Ya. yang rusak. Iya, harus Gitu kan. langsung bisa gaspol kan? Karena begini, Mas Aryo, siapapun menterinya sebenarnya, masyarakat ini kan membutuhkan bukti konkret, apalagi untuk menjawab tantangan dari Presiden Prabowo Subianto. Pertanyaannya bagaimana menteri yang baru ini bisa bergerak cepat, kemudian memberikan menambah pemasukan bagi negara tanpa menyinggung upaya memperluas pajak begitu. Karena ini kan agak-agak apa ya, kalau mendengar pajak ya Anda pasti ingat peristiwa belakangan ini membuat kita agak-agak ngeri kalau mengucapkan kata pajak. Mas Aryo, komentar Anda? Iya, jadi tadi terakhir ya, jadi Bu SMI memberikan legasi yang sangat bagus kepada Pak Menteri Keuangan ya, dan saya sering menyampaikan bahwa sebetulnya kalau publik ini unpopular opinion saya ya, kalau publik bilang bahwa publik lebih suka menteri yang non politis ya. Kalau saya mencoba menghindari dikotomi politisi dan non politik gitu ya untuk jabatan menteri ya, karena level menteri itu yang utama sebenarnya leadership daripada teknokratik ya. Dan kenapa? Karena memimpin sebuah lembaga dengan staf yang ada ratusan, ada yang ribuan gitu ya, ada yang di ujung Indonesia, ada yang di Jakarta, itu membutuhkan leadership yang kuat gitu ya. Jadi tidak hanya teknokratis. Jadi Betul. saya berharap Pak Menteri Keuangan ini bisa segera tancap gas, menggerakkan birokrasi, tidak hanya di Kementerian Keuangan tapi juga di kanwil-kanwil di daerah gitu, dan beliau harus jeli, detail gitu ya, dan terus minta update gitu ya. Apalagi perangkatnya cukup lengkap kan, ada 3 wamen, kemudian didukung oleh eselon 1 yang pengalaman semuanya. Artinya ini menjadi konduktor atau dirijen yang sempurna tentunya, Mas Aryo. Ya, jadi saya rasa tidak ada alasan yang dari sisi internal Kemenq itu sudah excellent lah saya rasa ya. Tinggal Pak Menteri Keuangannya ini seberapa cepat beliau akan mempelajari, tentu kan harus ada proses adaptasi ya ke internal gitu ya, mengenal eselon satunya, kanwil di provinsi masing-masing gitu ya. Itu saya rasa kita harus beri waktu kepada beliau, tapi di sisi lain kami di Indef juga tetap terus di sisi publik ya memberikan masukan-masukan, dan ini memberikan semacam trailer nih Bang Kamarus Samad, kita sedang menyiapkan semacam APBN tandingan kira-kira gitu ya. Nanti bisa kita sampaikan ke Komisi 11 atau Kementerian Keuangan ya, karena ini tahun 2026 tahun pertama Pak Prabowo kira-kira ya, APBN murni. Kalau 2025 kan ada sisi rezim sebelumnya. Mungkin itu dari saya. Nah, Pak Kamarus Samad, ini yang paling penting adalah bagaimana Arjuna keuangan kita yang baru ini bisa menerjemahkan Prabowonomics yang kemudian terinspirasi dari Sumitronomics yang sangat penting itu. Apa yang bisa Anda sampaikan? Dan keyakinan seperti apa yang kemudian Anda bisa berikan kepada Arjuna keuangan yang baru ini, sehingga nanti apa yang diharapkan oleh Presiden itu bisa tercapai? Mas Doni, tentu kita akan mengawal dalam kepemimpinan Bapak Purbaya selaku Menteri Keuangan ini. Tugas dan fungsi utama Kementerian Keuangan adalah merumuskan, menetapkan, melaksanakan kebijakan di bidang strategi ekonomi dan fiskal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, melaksanakan fungsi di bidang penganggaran, penerimaan negara, bukan pajak, penerimaan negara yang pajak, kepabeanan, dan cukai. Kemudian perbendaharaan negara, kekayaan negara, dan perimbangan keuangan, ya, termasuk perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kemudian melaksanakan fungsi pengelolaan pembiayaan dan resiko keuangan negara. Ini menyangkut yang Mas Aryo sebut tadi nih, beban utang dan seterusnya, serta
menjaga stabilitas dan pengembangan sektor keuangan. Jadi 3 tupoksi utama ini yang akan menjadi concern DPR untuk bisa memastikan keberlanjutan kebijakan di tupoksinya benar-benar bisa dikawal dengan baik. Sehingga kalau itu bisa dilewati di 3 bulan pertama ini, maka saya yakin dan percaya kita menghadapi 2026 dalam implementasi dan penggunaan APBN 2026, kita harapkan betul-betul akan bisa sesuai dengan target harapan, sehingga di kuartal pertama di tahun 2026 itu adjustment-nya sudah benar-benar selesai, sudah terintegrasi secara keseluruhan. Nah, kemudian tidak kalah penting itu adalah yang berkaitan dengan BLU. Jadi ada sejumlah, Mas Doni, Ya. BLU, Badan Layanan Umum, dibawa Kementerian Keuangan yang menjadi vehicle dalam membantu mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi special vehicle mission ya, jadi tugas khusus. Jadi kalau tidak salah ingat itu ada 10 sampai 11 BLU, termasuk di bawahnya ada LPDP, Mas Doni, misalnya yang mendelivery program pembiayaan beasiswa. Ya. Kemudian ada sarana multi infrastruktur yang membantu percepatan pembiayaan infrastruktur di daerah-daerah. Kemudian ada sarana multi geria yang membantu skema pembiayaan perumahan, misalnya untuk FLPP dan seterusnya. Ada PIP, Pusat Investasi Pemerintah, yang menjangkau UMKM ultramikro. Ya. Jadi yang tidak bisa masuk ke bank, tetapi secara market value itu bisa bertahan, bahkan bisa growing, tapi tidak punya kolateral, itu kemudian bisa dijangkau melalui PIP. Dan aset-aset, pengelolaan aset, ada ELMAN, Lembaga Manajemen Aset Negara, untuk mengoptimize supaya produktivitas aset negara bisa. Nah, ini semuanya harus diorkestrasi dalam waktu yang bersamaan. Betul. Terhadap organisasi yang besar ini, sehingga fungsi utama yang saya sebutkan di 3 poin tadi itu bisa benar-benar dilaksanakan dengan baik. Begitu, Mas Doni. Tapi saya lihat dan saya dengar, saya baca juga, ini confident-nya Pak Kamarus Samad ini sama dengan percaya dirinya Pak Menteri Keuangan kita ini. Ya, Mas Doni, siapa lagi yang harus confident kalau bukan kita semua, anak-anak Indonesia, iya kan? Ya, setuju. Setuju. Kalau semangatnya itu kita harus dukung, Pak. Cuma ada satu yang saya mau tanya ke Mas Aryo. Ini kalau misalnya Menteri Keuangan yang baru, Mas Aryo, apakah Pak Purbaya ini akan berani kemudian ngutak-ngatik program mercusuarnya Presiden Prabowo demi menjaga stabilitas fiskal kita, misalnya MBG, Koperasi Merah Putih, yang sudah berjalan gitu. Berani nggak kalau memang reasonnya jelas gitu? Atau apa kira-kira opsi jalan keluarnya, Mas Aryo? Iya, jadi saya rasa itu jadi PR berat Pak Menteri Keuangan ya. Jadi harus berani menyampaikan kepada Presiden, kepada menteri-menterinya, kepada mitranya di DPR bahwa APBN ini bukan sumber dana yang unlimited, gitu ya. Karena kita harus realistis ya dengan sumber dana yang kita minta gitu. Nggak boleh kita nanti terlilit utang gitu ya, sehingga ya agenda-agenda ke depan itu juga akhirnya terbelenggu gitu ya. Jadi harus bisa meyakinkan bahwa APBN ini bukan sumber dana yang unlimited gitu ya. Dan tentu harus bisa meyakinkan dengan sumber daya yang unlimited ini bagaimana agar MBG ini bisa jalan gitu. Bagaimana dengan Koperasi Merah Putih, Koperasi Desa, Koperasi Kelurahan Merah Putih itu bisa jalan. Itu saya rasa bisa gitu. Jadi harus ada prioritas gitu ya, misalkan berdasarkan daerah gitu ya. Secara bertahap gitu ya. Sambil nanti ketika kita sudah punya ruang fiskal yang lebih gitu ya. Jadi saya rasa itu peran Pak Purbaya itu yang PR lebih besar itu, karena selama ini kalau kita lihat ya belanja lainnya itu mengalami lonjakan yang sangat signifikan. Jadi kalau kita dalam rumah tangga saja atau dalam perusahaan itu kan belanja lain-lain itu merupakan jenis belanja yang sebetulnya porsinya tuh sangat sedikit gitu ya. Tapi APBN kita belanja lain-lain itu porsinya sangat besar dan itu melonjak sebelum Covid, bahkan sejak 2017. Ya, dan itu menandakan bahwa perencanaan fiskalnya ini tidak mismatch, ada mismatch ya, dari perencanaan dan juga saat implementasi. Jadi saya rasa Pak Purba itu tadi harus bisa meyakinkan bahwa APBN bukan
sumber dana yang unlimited, namun juga harus bisa memberikan solusi ya bagaimana dengan sumber daya yang unlimited ini APBN ya, agenda-agenda presiden itu janji-janji politik presiden itu bisa dieksekusi dengan optimal, kira-kira gitu. Ya, ditambah dengan tekanan ekonomi global saat ini, bukankah itu malah memperlambat laju Kementerian Keuangan itu sendiri, atau mungkin harus melakukan variasi instrumen yang agak berani ya, yang mungkin ekstra revolusioner? Apa yang bisa Anda sampaikan, Mas Aryo? Betul, Pak. Saya berharap Pak Menteri harus bisa out of the box ya, punya. Saya rasa fiskal itu sangat banyak instrumen gitu ya, berbeda misalkan dengan perdagangan gitu ya. Ya perindustrian yang sangat, tapi fiskal itu sangat banyak sekali. Termasuk membuka peluang lebih besar kerjasama internasional begitu. Iya, ya itu salah satu hal ya. Cuman dalam sisi internal fiskal kita, misalkan yang kemarin Pak Anggito menyampaikan ada rencana menaikkan PTKP gitu ya. Saya rasa itu bagus juga. Misalkan PPN juga, misalkan 1%-nya ditanggungkan oleh pemerintah gitu ya. Jadi instrumennya sangat banyak sekali, dan saya berharap Pak Menteri Keuangan punya keberanian gitu ya, dan tentu harus punya perhitungan yang sangat matang juga gitu ya. Dan saya yakin Kementerian Keuangan bisa mensupport itu gitu, Mas Doni. Oke, baik Pak Kamarudzaman, sebelum mengakhiri diskusi kita, apa yang bisa Anda sampaikan kepada Kementerian Keuangan yang pertama, dan yang kedua tentu kepada masyarakat Indonesia, untuk paling tidak kita harus mengikuti proses transisi ini, tetapi ada sinyal-sinyal yang bisa ditangkap oleh masyarakat sebagai bentuk konkret bahwa pemerintah bekerja keras, Pak. Pertama, bagi Kementerian Keuangan, ini semua mata, semua telinga, semua pikiran rakyat Indonesia tertuju di lembaga Anda. Ini artinya betul-betul ini waktu atau momen, golden moment yang sangat baik untuk menunjukkan dedikasi yang terbaik dalam melahirkan kebijakan, melaksanakan program, dan implementasi, baik dari segi penerimaan maupun belanja negara. Kita berharap pertumbuhan ekonomi 2025 ini sesuai dengan harapan, termasuk di kuartal ketiga yang nantinya sedang kita jalani. Kemudian untuk masyarakat, kritik, saran, dan sangatlah penting. Karena harus diakui bahwa dengan adanya kritik, saran, masukan, bahkan tekanan yang begitu kuat dari civil society, ada loncatan-loncatan perubahan yang Mas Aryo sebut tadi. Ada loncatan-loncatan perbaikan, mulai dari segi etika sampai kemudian arah kebijakan. Dan inilah sebetulnya ciri-ciri negara modern, Mas Doni. Negara yang sudah melibatkan partisipasi publik dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan publiknya. Begitu, Mas Doni. Ya, Mas Aryo, apa usulan Anda buat Pak Purbaya? Ya, Pak Purbaya harus open ya, dan berani ya, karena Pak Presiden saja berani gitu ya mengganti SMI yang sangat fenomenal dengan beliau. Jadi beliau harus berani juga mengeluarkan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, dan tentu didukung dengan perhitungan yang matang. Dan saya yakin teman-teman di Kemenku akan sangat suportif. Dan di sisi lain Pak Purbaya juga harus look into the detail ya. Jadi tidak boleh hanya menerima laporan-laporan yang sangat dangkal gitu, tapi harus bisa mendalami angka-angka dan dampak-dampak dari berbagai pilihan kebijakan fiskal yang disodorkan dari eselon 1 di Kementerian Keuangan. Mungkin itu dari saya. Ya, baik. Aryo Irhamna, ekonom Indef, dan juga Kamarudzaman, anggota Komisi 11 DPR RI. Bapak-bapak, terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Selamat malam. Selamat malam, Mas Doni. Selamat malam, Mas Aryo. Ya, baik, pemirsa, demikian diskusi kita pada NTV Dialog Prime malam ini. Jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali dengan NTV Insight. Tetap bersama.